A. Konsep kewajiban hukum auditor. Kewajiban hukum bagi seorang auditor adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelainan pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. B. Faktor timbulnya kewajiban hukum auditor. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar, tanpa pengecualian. Sedangkan dalam kenyataannya, laporan tersebut disajikan salah secara material. Bila di dalam melaksanakan audit, akuntan publik telah gagal mematuhi standar profesinya, maka besar kemungkinannya bahwa bisnis failure juga dibarengi oleh audit failure. Dalam hal yang terakhir ini, akuntan publik harus bertanggung jawab. Sementara dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik tidak luput dari kesalahan. Akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak, konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi. Sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak akuntan publik, dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah: yang pertama, meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor. Ketiga, bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu pesat di berbagai sektor bisnis, sistem informasi, dan sebagainya. Yang keempat, kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya yang tinggi. Sumber kewajiban hukum auditor terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kewajiban kepada klien. Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah klien. Tuntutan bervariasi, meliputi klaim seperti kegagalan untuk menyelesaikan penugasan non-audit pada tanggal yang telah disepakati, menarik diri dari audit secara tidak semestinya, kegagalan untuk menemukan penggelapan atau pencurian aktiva, dan melanggar untuk menemukan penggelapan publik. Gugatan yang diajukan kepada auditor klien pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kasus di mana klien secara terus-menerus menderita kerugian karena berpatokan pada laporan keuangan yang penyajiannya selalu secara material. Dan yang kedua, kasus di mana auditor gagal menemukan penggelapan. Kantor akuntan publik biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari 4 pembelaan bila ada tuntutan hukum klien, yaitu tidak ada tugas yang harus dilaksanakan, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian kontribusi, dan ketiadaan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Sumber yang kedua yaitu kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common Law. Pihak ketiga meliputi pemegang saham akrual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Sebuah kantor akuntan publik dapat mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak yang mengklaim menderita kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Sumber yang ketiga, kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Meskipun ada beberapa pertumbuhan dalam tindakan terhadap akuntan oleh kliennya atau pihak ketiga menurut Common Law, pertumbuhan paling pesat dalam proses litigasi kewajiban akuntan publik adalah diatur menurut Undang-Undang Sekuritas Federal.
pada penuntut umumnya berusaha mendapatkan ganti rugi dari pengadilan federal karena tersedianya litigasi atau proses pengadilan class action. Sumber yang keempat yaitu kewajiban kriminal atau criminal liability adalah sarana yang berfungsi sebagai penghukum dan pencegah perilaku yang melalui tuntutan hukum dianggap masyarakat tidak bisa diterima. Terdapat 4 sumber utama kewajiban hukum auditor serta contoh klaimnya, yaitu kewajiban yang pertama, klien. Contoh klaim potensialnya, klien menuntut auditor karena tidak menemukan penggelapan selama audit. Kewajiban yang kedua yaitu pihak ketiga. Contoh klaim potensialnya, bank menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Kewajiban yang ketiga yaitu federal security action. Contoh klaim potensialnya yaitu ada pemegang saham menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dan kewajiban yang terakhir yaitu kriminal. Contohnya, pemerintah federal menuntut auditor karena secara sadar menerbitkan laporan audit yang tidak benar. Tanggung jawab hukum bagi auditor. Yang pertama, mendeteksi adanya indikasi kecurangan dan melaporkan. Yang kedua, mendeteksi dan melaporkan adanya ketidakmampuan perusahaan meneruskan usahanya. Dan yang ketiga, mendeteksi dan melaporkan adanya potensi salah saji yang material yang akan merugikan publik. Sanksi akuntan publik dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat. Berdasarkan PMK nomor 17/PMK 01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama, sanksi peringatan, yang kedua, sanksi pembukaan izin, dan yang ketiga, sanksi pencabutan izin.